Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aris Farhan, NIM 1904030014 dari kelas Teknik Industri A, mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai tentang perencanaan terpadu. Perencanaan, di mana proses pasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan adalah esensial karena peranan perencanaan adalah lebih penting. Fungsi pengendalian, kepemimpinan, dan pengawasan adalah melaksanakan keputusan-keputusan perencanaan. Apakah perencanaan itu? Fungsi utama aktivitas manajerial mencakup mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran itu, menyusun serangkaian rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan organisasi. Jenis-jenis perencanaan ada dua, yaitu informal dan formal. Informal yaitu tidak tertulis, fokus jangka pendek, spesifik pada unit organisasi. Formal contohnya seperti tertulis, spesifik, fokus jangka panjang, mencakup pembagian sasaran untuk organisasi. Mengapa manajer merencana? Maksud perencanaan itu adalah perencanaan memberikan arah, perencanaan mengurangi ketidakpastian, perencanaan mengurangi pemborosan dan kegiatan rangkap, menjadi standar yang digunakan dalam pengendalian. Perencanaan dan kinerja. Perencanaan formal dikaitkan dengan laba yang lebih tinggi dan tingkat pengembalian modal yang tinggi, hasil positif keuangan lainnya. Mutu proses perencanaan dan implementasi yang memadai atas rencana itu mungkin menyumbangkan kinerja yang lebih tinggi daripada dampak perencanaan tadi. Lingkungan eksternal dapat mengurangi dampak dari kinerja suatu perencanaan. Perencanaan formal membutuhkan waktu beberapa tahun untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja. Tahap dasar perencanaan. Tahap 1 yaitu tetapkan tujuan Anda. Tahap 2, tetapkan strategi dari sekarang. Tahap ketiga, tentukan bantuan dan rintangan. Tahap keempat yaitu kembangkan seperangkat tindakan dan tujuan. Menetapkan tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tujuan harus dirumuskan dengan jelas agar penggunaan sumber daya organisasi dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman posisi perusahaan saat ini dari tujuan yang handal dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Contohnya, tahap ini memerlukan informasi-informasi keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Tentukan bantuan dan hambatan atau rintangan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, perlu diketahui lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Kembangkan rencana dan tindakan untuk pencapaian tujuan. Pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif paling baik memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Bagaimana manajer merencana? Elemen-elemen perencanaan, sasaran, hasil yang diharapkan untuk individu, kelompok, dan seluruh organisasi. Rencana, dokumen yang merangkum cara pencapai sasaran. Menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya, penyusunan jadwal, dan tindakan yang diperlukan lainnya untuk mencapai sasaran itu. Sasaran goal organisasi. Sasaran, maksud, misi, dan tujuan. Alasan pentingnya sasaran, yaitu sasaran memberikan arah, sasaran fokus pada usaha, sasaran menjadi pedoman dan keputusan, sasaran membantu mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Jenis-jenis perencanaan. Perencanaan strategis, yaitu berlaku bagi organisasi secara keseluruhan, menjadi sasaran umum organisasi tersebut, berusaha menetapkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya, mencakup jangka waktu yang lebih panjang. Perencanaan operasional yaitu rencana yang merinci detail cara mencapai perencanaan strategis,
mencakup jangka waktu yang lebih pendek. Selanjutnya yaitu rencana pemerinci atau spesifik, yaitu rencana yang didefinisikan secara jelas dan tidak memberi ruang untuk penafsiran. Rencana pengarah yaitu rencana yang fleksibel dan yang menjadi pedoman umum. Perencanaan strategi, sekelompok keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Mengapa perencanaan strategi penting? Yang pertama, memberikan para manajer sarana yang sistematis dan menyeluruh untuk menganalisis lingkungan. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan bersaing. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan terpadu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.